Selamat sore, salam sejahtera untuk semua rekan-rekan kawan-kawan saya dimanapun anda berada, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang Selatan. Sore hari ini saya bersama-sama Adinda Ganteng ini yang sangat luar biasa. Ganteng. Anak-anak mahasiswa Adinda mahasiswa dari Universitas Rodeo, dari prodi jurnalistik ada 3. Di sana ada Adinda Musafar, di sini ada Rizky, ada Zainal. Sebentar ini kami akan berdiskusi. Sore hari ini menjelang maghrib kami akan bercerita sambil ngopi mengisi sore hari kami ini. Tentunya kita akan berdiskusi terkait bagaimana kacamata mahasiswa ini selama berada di wilayah kami dalam mereka menjalankan sebulan penuh kegiatan KKN di tempat kami ini di Desa Molinesi, Kecamatan lainnya Kabupaten Tangerang Selatan. Saya ingin melihat atau mendengarkan komentar dari adik-adik mahasiswa ini terkait bagaimana kacamata mereka melihat kondisi pembangunan dari seluruh aspek yang ada di wilayah kami ini, di wilayah kecamatan lain dan terkhusus di Desa Molinesi, baik itu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah di atasnya dalam hal ini Pemda Tangerang Selatan. Tentu kita harus mendengarkan apa yang menjadi tanggapan suku kacamata dari mahasiswa ini. Mudah-mudahan menjadi referensi kita bersama, baik sebagai unsur pemerintah ataupun sebagai masyarakat, untuk bagaimana ke depan kita bersinergi dengan pemerintah, memberi support kepada pemerintah bersama-sama, bagaimana bisa memikirkan ke depan pembangunan ini dapat berkembang dan lebih maju lagi tentunya. Ini ada Adinda, siapa lagi Musafar ya? Musafar. Ini salah satu kordes dari KKN Menko yang berjumlah berapa orang lagi? 12 orang. Nah, kebetulan sore hari ini bertiga yang hadir di tempat ini. Kami Kopindo bisa bercerita ini. Sifatnya tidak formal, namanya kita diskusi lesehan yang di tempat saya. Aku pikir ini cuma banyak lalat ini. Banyak lalat. Ya, sambil ngopi adik-adik. Sudah. Rokoknya rokok masing-masing. Masing-masing ambil, Pak. Kita tarik. Saya mulai dari Adinda Musafar. Selama berada di sini Adinda Musafar melihat kondisi desa kami, kira-kira apa yang masih kurang dan perlu kami benahi, baik dari sisi tatanan sosial masyarakatnya ataupun dari infrastruktur pembangunan yang ada. Tentu dengan kacamata adik-adik mahasiswa ini memberikan masukan kepada kami selaku unsur pemerintah ataupun masyarakat, tentu akan menjadi entry point bagi kami untuk kemudian ke depan kami dapat tindak lanjuti lewat kebijakan-kebijakan yang bisa kami lakukan di tingkat pemerintahan desa. Mungkin Dinda Musafar bisa memberikan tanggapan terkait bagaimana selama ini mengamati kondisi kampung kami di Desa Molinesi yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih Pak Sekdes. Selamat sore kawan-kawan, teman-teman. Ucapkan terima kasih kepada Sekdes telah mengundang kami di ruang podcast Miau. Podcast Miau ini sangat Miau. Untung habis hujan kemarin. Lanjut Dinda. Jadi sebelumnya saya bersyukur bisa duduk bersama kawan-kawan, bersama pemerintah desa di sini dalam rangka untuk bincang-bincang diskusi sore, mengisi waktu senggang sore hari. Nah, sebelum itu barangkali kami dari mahasiswa datang di sini itu adalah keputusan kami sendiri. Kami datang di sini itu telah mengecek lokasi sebenarnya dari sekecamatan ini kami sudah kunjungi, tapi yang kami dapatkan di sini yang tersisa karena di desa lain sudah ada yang isi. Nah, itu kami terima karena itu pilihan dan keputusan kami, dan kami harus lakukan itu, laksanakan pengabdian selama 30 hari. Nah, terus terang saja Pak, awal mula kedatangan kami sempat saya
berpikir pas masuk di lorong di Desa Matabubu itu, kenapa pas di sini jalannya sudah beda ini. Terus ini Pak, Seakan-akan tidak ada kampung di dalam ini kan. karena saat teman yang antar kami, Iya. teman di Matabubu tuh, Iya. kawan juga mahasiswa antar kita, wih mana yang kita mau di kebun kan ini. Nah jalannya, Iya, betul. nah lewat nih jalan semak-semak tuh apa hutan kayak hutan. Iya, betul. Jadi saya berpikir ih berarti pelosok ini. Nah saya lihat situasinya dari perusahaan, saya lihat hamparan kelapa sawit tuh di gedungnya sampai masuk desa itu. Saya mohon maaf ini pas saya berpikir Memang harus sampaikan sesuai fakta yang dirasakan. seperti tidak berwajah itu. Iya. Ya. Nah maka dari itu, tapi di pikiranku saya tidak menjelas bahwa ini jalan bukan ranahnya. Saya tidak menjelas bahwa ini jalan bukan karena rusak begini, bukan karena desa, tapi ada yang lebih berwenang mungkin untuk mengakomodir itu. Iya. Makanya satu hal yang bisa buat kampung dalam hal ini adalah desa itu berwajah adalah akses jalannya dulu. Nah, karena ketika mobilitas warga teratur, tidak terhambat, dinikmati dengan baik oleh semua warga masyarakat dan semua unsur-unsur di dalamnya, maka saya yakin dan percaya itu pasti akan ada kemajuan. Akses jalannya dulu, karena itu unsur utama dalam hal ini adalah infrastruktur. Yang kedua, ini pengalaman kami nih, Mas Irsad kesini. Iya. Tidak usah ragu-ragu. Tampar saja. Mohon maaf ini. Ya, namanya sudah risiko bagi kami, bagi unsur pemerintah tuh harus menerima masukan Pak, karena sebagai bahan introspeksi kami. Ya. Yang kedua, kalau tadi akses jalan, nah akses jaringan juga. Memang ada tower yang ditancap tuh, tapi kan rasa-rasanya kurang tuh, maksudnya ada banyak titik yang perlu apalagi di sekitaran sini kan setelah Mohilin sini masih ada kampung lagi, Masih 3 desa lagi. Nah, seandainya ada satu tower lagi mungkin yang bisa memperlancar akses jaringan. Iya. Karena kan sekarang mungkin sudah pakai Android semua biar anak-anak bapak ibu betul. Jadi aktivitas di media itu kan lebih intensif tuh, lebih intens dilakukan. Nah, maka dari itu bagi saya sebagai mahasiswa dari kacamata saya bahwa akses jaringan harus diperbaiki. Saya tidak, itu gambaran umum yang bisa saya lihat sementara tuh di desa ini bisa bagi kami sudah rumah kami karena luar biasa. Alhamdulillah dinikmati tuh. Iya. Sudah berbaur juga selama sebulan tuh. Nah, alhamdulillah kami tetap bahagia berada di tempat ini. Iya, terima kasih ya komentarnya Adinda Musafar. Jadi memang betul sebagai kacamata mahasiswa itu memang harus menjadi referensi bagi kita unsur pemerintah dimanapun berada, baik itu kita pemerintah yang ada di pelosok atau di tingkat desa maupun di pemerintah pusat, di mana-mana kita kebanyakan mengambil referensi daripada kacamata mahasiswa, karena mahasiswa ini sangat luas melihat sesuatu. Karena biar bagaimana masih dalam kondisi sedang melaksanakan proses akademik atau pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Tentu banyak kajian-kajian yang ketika ditemukan di lapangan kemudian itu menjadi pembahasan di kampus. Dan memang rata-rata hari ini pemimpin kita memang rata-rata adalah output dari para perguruan tinggi. Makanya mahasiswa itu merupakan aset kita, aset negara ini adalah pemuda generasi yang akan kemudian hari menjadi penerus daripada cita-cita bangsa ini dan menjadi estafet kepemimpinan ke depan yang melaksanakan cita-cita pembangunan. Jadi terima kasih. Ada 2 poin. Yang pertama, secara umum melihat bahwa kondisi di wilayah kami ini, khususnya di Desa Indonesia yang berada di kecamatan lainnya, di salah satu bagian timur yang berada
bisa kita pungkiri. Mudah-mudahan ini menjadi buah pemikiran untuk seluruh elemen pemerintah yang ada di lingkup Kabupaten Konawe Selatan, karena ini status jalan masih status jalan kabupaten. Mudah-mudahan pemerintah hari ini, para penentu kebijakan hari senantiasa diberikan nikmat sehat, sehingga bisa memikirkan bagaimana ke depan bisa mengintervensi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi yang berada di wilayah kita ini, terutama infrastruktur jalan seperti komentar tadi. Bahwasanya salah satu wajah desa itu, salah satu yang bisa memberikan image pandangan yang bagus itu ketika infrastruktur jalannya itu sudah bagus, mobilitas masyarakat itu sehari-hari teratur, dan tentunya akan indah juga kondisi desa itu penataannya ketika jalan atau infrastrukturnya itu sudah teratasi dengan baik. Ini adalah salah satu gambaran yang mungkin bisa menjadi entry point bagi kita semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, terutama unsur pemerintah, para pengambil kebijakan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana ke depan bisa memikirkan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita di hari ini di berbagai wilayah yang ada, di berbagai zona yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, untuk bisa mengatasi ke depan lewat intervensi kebijakan program pembangunannya. Nah, selanjutnya mungkin saya ke Adinda Rizky. Kalau Adinda Rizky bagaimana? Apa saja yang bisa Adinda Rizky kemukakan selama berada di sini? Santai saja. Salah satu-satunya gondrong di lingkaran hari. Teman-teman teman-teman Dumai, Adinda Rizky ini kebetulan gondrong, tapi gondrongnya luar biasa, gondrong yang berkualitas. Amin. Oke, silakan Adinda Rizky, mungkin barangkali ada yang bisa disampaikan baik kepada kami sebagai masyarakat di Desa Wuliyese ataupun sebagai unsur pemerintah secara umum, baik yang ada di tingkat desa maupun di tingkat atas di kecamatan atau kabupaten. Apa saja yang dilihat di wilayah kami ini yang perlu dibenahi oleh seluruh elemen lapisan tingkatan pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, mulai dari pemerintah desa sampai ke Pemprov. Ya, biar menjadi yang bagi kami. Terima kasih. Mungkin saya hanya sedikit untuk di desa ini saja ya. Aduh. Sambil kanan. Lanjut saja. Lanjut Dinda komentarnya. Mungkin kita tunggu saja. Mungkin lebih. Kita amankan dulu ini. Bukan pakai tisu ini. Inilah kondisi di desa. Abu guys. Tapi kita tetap berbahagia. Kita tetap mendukung dan mensyukur pemerintah kita. Kita tetap harus bersinergi dengan mereka. Oke, kita lanjut. Mungkin hanya sekitaran desa ini untuk saya komentar saja. Tapi kalau di atasnya belum berani. Pokoknya beri masukan aja Dinda terkait apa yang harus kami benahi sebagai masyarakat di desa, sebagai unsur pemerintah juga, belajar bagaimana itu menjadi kewajiban kami juga. Ini sedikit saja yang perlu saya komentar untuk kesadarannya masyarakat ini di Jalan Dermaga. Oke, siap. Di sana kan kemarin kita pertama itu saya datang, pas datang kan langsung kita survei jalan-jalan. Nah, kebetulan kita masuk di lorong dermaga situ. Masalah sampah. Iya. Oke, silakan lanjut. Pas saya jalan masuk, saya balik sebelah kanan, saya kaget. Bagaimana kesadarannya masyarakat di sini soal sampah, sedangkan ini dekat dengan bakau. Betul. Itu dalam benak saya berpikir, kenapa ini masyarakat membuang sampah sembarangan? Betul. Setidaknya janganlah buang sampah sembarangan, langsung bakar saja, jangan dibuang di dekat bakau, karena itu berbahaya, berdampak, pasti akan berdampak itu. Nah di situ akhirnya saya jalan lagi sampai di ujung dermaga melihat sunset. Itu indah sekali sunset, tapi di belakang ini mengecewakan sampah. Masih berdampingan. Iya. Ada sunset yang ada sunset yang kurang indah dipandang mata. Jadi mungkin saya hanya itu saja. Iya, oke. Lebih kesadarannya masyarakat di sini untuk menjaga alam kita. Terima kasih Adinda Rizky, ini menjadi entry point bagi kami.
juga selaku masyarakat dan ataupun unsur pemerintah di Desa Molinese ini, dan ini memang sudah sering menjadi himbauan kami, sudah sering menjadi, makanya tadi salah setebak pasti masalah sampah, karena sudah sering kami himbau, sudah sering kami himbau agar tidak membuang sampah di situ lagi, mending langsung digalikan lubang, dibakar. Tapi tidak apa-apa, kebetulan Adinda sendiri juga lihat, insya Allah nanti kami juga akan himbau ulang supaya lebih tertib. Tadi bagus sekali, betul apa yang disampaikan. Di sana memang sering ada orang masuk mengambil foto-foto di dermaga situ karena sunsetnya bagus. Ketika itu kita ambil backgroundnya dari sisi selatan. Nah, kalau kita ambil background dari sisi utara pasti seperti yang disampaikan. Dari depan bagus, dari belakang Sunset tapi sunlight. Tumpukan sampah. Saya sudah langsung tembak, karena ini sering menjadi himbauan kami juga, khususnya di warga Kompleks Air. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang ada di Kompleks Nelayan sudah dengar langsung lewat siaran podcast kami sore hari ini, diskusi bersama adik-adik mahasiswa, bahwasanya di sana masih ada hal yang perlu kita benahi, yang harus menjadi kesadaran kita bersama untuk tidak membuang sampah di tempat itu lagi, atau tidak membuang sampah di sebarang tempat, sehingga itu akan memberikan dampak kesehatan, gangguan kesehatan terhadap kita. Yang kedua, tidak baik untuk dilihat di lingkungan itu adalah salah satu tempat di mana orang sering berkunjung, ada dermaga di sana, ternyata di pintu masuknya itu ada di sisi kanan tumpukan sampah. Jadi oke, nanti lewat siaran ini secara langsung juga akan saya jumpai. Pertama yang akan saya jumpa adalah RT-nya. Berarti ya lolos lagi. Memang kemarin-kemarin sudah sering dipantau itu. Ya, terima kasih. Indah, ini memang itu yang saya bilang. Kita harus butuh masukan sesuai kacamata dari mahasiswa ini yang hari ini sempat bermasyarakat sebulan penuh di tempat kami. Selanjutnya ada Adinda Zainab. Ini jaga ini kayak vokalis band, musisi itu. Nah, Allah saya berdoakan Adinda saya bertiga ini yang berdiskusi hari ini di tempat saya, mudah-mudahan besok-besok ketika saya berdiskusi lagi dengan Adinda ini sudah posisi ya minimal sudah jadi wakil bupati kah? Amin. Kepala desa. Boleh. Kepala dusun juga masih boleh. Yang penting bisa berkontribusi untuk masyarakat itu pada intinya. Saya pindah lagi ke Adinda Zainab, mungkin barangkali ada yang perlu disampaikan yang menjadi masukan bagi kami sebagai masyarakat maupun sebagai unsur pemerintah. Baik, terima kasih sebelumnya. Kami juga bisa merasakan langsung cerita di sini, saling bertukar pikiran apalagi terkait masalah desa sebenarnya. Mungkin rekan saya alias korde saya dan teman saya sudah sedikit menjelaskan persoalan infrastruktur, ini persoalan kesadaran dari masyarakat. Mungkin saya sedikit berbicara tentang hubungan sosial saja, karena menurut pandangan saya ketika hidup bermasyarakat, lebih tepatnya di desa, itu hubungan kekeluargaan masih sangat kental. Karena tetangga saja ataupun rumah 1, 2, 3 itu ketika ditelusuri ternyata masih keluarga. Iya. Jadi ibaratnya saya pernah dengar cerita dari orang tua, katanya sangat jarang didapatkan di satu desa itu jauh dari kata keluarga. Ibaratnya katanya satu pohon saja, hanya bercabang-cabang. Jadi hal yang ingin saya bahas atau yang saya ingin sampaikan terkait hubungan sosialnya saja, karena hubungan sosial ini kan identik dengan hubungan emosionalnya kita sesama antar masyarakat. Karena bukan pada persoalan saya berbicara mengenai saya mau mengajar, cuman kita saling bertukar pikiran saja, bahwa hubungan sosial itu katanya lebih penting dari kecerdasan kita bersosial, katanya lebih penting dari kecerdasan kita berpikir. Itu lebih penting. Entah kecerdasannya kita mungkin lebih tinggi, tapi kecerdasan emosionalnya kita lebih kurang, maka kecerdasan pikirannya kita kurang terpakai. Jadi untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan implementasinya adalah hubungan sosial,
maka perlu ada suatu wadah untuk kemudian bagaimana hubungan sosial masyarakat itu lebih kental lagi. Kalau sudah hubungan sosial masyarakatnya baik, bagus, insya Allah desa itu akan maju. Artinya pertama mungkin konflik akan jarang terjadi. Terus kemudian jiwa kerjasama dari setiap masyarakat akan meningkat. Nah, insya Allah dengan adanya hal-hal seperti itu, satu persatu apa yang ingin kita bangun dari desa mungkin akan datang begitu saja. Maka dari itu saya kemarin sudah alhamdulillah sudah di penghujung KKN juga bersama rekan-rekan kan. Kemarin sudah ada semacam pertemuan dari masyarakat. Jadi itu saya kira hal-hal yang perlu kita pertahankan. Saya merasa masyarakat Molinese ini, lebih tepat desa Molinese, sudah di atas rata-rata hubungan sosialnya. Artinya bisa antusias terhadap apa yang kita kerjakan itu lebih tinggi, sangat tinggi istilahnya. Karena awal kedatangan kami saja kami sempat berpikir seperti itu. Artinya berbanding terbalik dari apa yang terjadi hari ini. Kami berpikir, wah, gimana masyarakat? Gimana masyarakat ini? Ternyata setelah kita berjalan 1-2 minggu, hubungan kami semakin terbentuk. Nah, kemarin puncaknya kan di kegiatan KKN itu lomba. Kami melihat di situ, wah, kondusif, kegiatan berjalan dengan kondusif. Dan kami juga settingnya sebagai hiburan ini, bukan pada persoalan mau berlomba, tapi bagaimana melatih hubungan sosial dari masyarakat untuk semakin kental. Nah, mungkin poin-poin setelahnya terkait kegiatan lomba itu kan mungkin bisa merangsang minat dan bakat masyarakat, khususnya lebih yang diasah sejak dini. Kan kemarin ada lomba anak-anak. Nah, seperti jadi harapan saya makin banyak lagi hal-hal seperti itu, perkumpulan dengan masyarakat. Entah mungkin pengambil keputusan terbaik adalah atau inisiasi terbaik adalah pemerintah. Karena mungkin ada acara apa begitu, atau lebih dekat lagi dengan masyarakat, ataupun kita sebagai masyarakat bisa tidak membatasi diri begitu. Tidak menutup diri untuk apalagi sesama masyarakat di desa berkaitan. Mungkin itu yang perlu dipertahankan terkait hubungan sosial. Iya. Kalau bisa ditingkatkan, lagi. Supaya karena kalau misalnya kita karena kalau misalnya kita jalan di jalan saja, kalau misalnya hubungan sosialnya kita baik, pasti senyum itu kan akan bertebaran di mana saja. Bukan senyum yang di pinggir jalan. Tapi kalau misalnya kita jalan saja sudah dilirik begini, kalau sudah dilirik sinis, waduh, hubungan kayaknya desa ini. Tapi alhamdulillah kemarin tidak ada tidak ada, Pak. Semua dikasih senyum lagi. Senyum-senyum ini yang akan kita rindukan. Iya, alhamdulillah kita sudah dengarkan komentar dari Adina Sainal juga terkait bagaimana hubungan sosial itu dibuat lebih kental lagi sebagai nilai dasarnya bahwa desa itu adalah yang lahir dari suatu perkumpulan, suatu masyarakat yang melahirkan hukumnya sendiri, wilayah adatnya sendiri, perkumpulan sendiri terbentuk satu desa, sehingga kekentalan hubungan satu sama lain itu memang harus terlihat lebih kental. Mungkin kalau sekarang kalau saya bisa jawab sedikit, selain kami terima sebagai masukan, memang karena mungkin pada sibuk karena berbagai aktivitas keseharian, ada di sini ada beberapa jenis profesi masyarakat, ada yang beraktivitas di nelayan di laut, ada yang beraktivitas juga di pertanian, ada kebanyakan juga sebagian besar ini beraktivitas sebagai karyawan perusahaan. Karena kebetulan di wilayah sebagian besar wilayah kami ini ada investor perusahaan kelapa sawit, dan sebagian masyarakat kami juga bekerja di situ. Sehingga nanti kemarin terasa bahwa masyarakatnya ini pada saat bikin lomba sore hari rame-rame. Ya alhamdulillah ini menjadi bahan masukan kami baik sebagai masyarakat ataupun sebagai pemerintah. Satu, bahwa komentar dari Adina Sainal tadi sudah bagus, tinggal lebih ditingkatkan lagi. Berarti kata kuncinya masyarakat ini sudah sedikit menerapkan itu yang namanya ilmu politik.
ilmu politik itu bagaimana mempelajari antara individu satu dengan individu yang lainnya, dengan individu yang satu sama dengan kelompok, berarti sudah agak terlihat. Tinggal kita tingkatkan. Yang dikurangi ini ilmu politik lain-lainnya ini. Yang biasa musimnya 6 tahun sekali. Biasa ini yang bikin renggang ini. Iya, silaturahmi. Kembali tadi ada satu poin yang dipilih dari Adinda Musafar. Apa Musafar? Tadi satu, mudah-mudahan dari pihak BUMN dalam hal ini Telkomsel bisa menambah satu titik pemancar lagi yang berada di 4 desa ini. Kan ada desa Modunese, Polewali, Bangun Jadang. Kalau mungkin di lingkup 4 desa ini bisa ditambah satu titik lagi, silahkan disurvei lokasi mana yang bisa yang layak untuk ditempatkan satu tower atau pemancar, sehingga seluruh pelosok atau bagian di tempat ini bisa kami mengakses jaringan. Nah, hari ini nggak bisa kita pungkiri semua serba online, surat menyurat dan sebagainya. Apalagi anak-anak kita sekarang belajar kebanyakan menggunakan Android. Kegiatan kita memang harus, ini bukan lagi memang sudah menjadi kebutuhan kita. Jadi ini khususnya para pemangku kepentingan di lingkup wilayah Kabupaten Konawe Selatan tadi sudah mendengar langsung diskusi kami bersama 3 agenda yang sangat luar biasa ini, yang dimana mahasiswa ini adalah aset kita, agent leadership, aset negara ini. Tentu harapan kita dari kacamata mereka ini menjadi entry point bagi kita, menjadi referensi kita untuk kemudian kita bisa terapkan atau bisa implementasikan di kemudian hari lewat kebijakan kita sebagai unsur pemerintah di tingkat desa maupun pemerintah di tingkat atasnya. Tinggal kita mengambil porsi masing-masing di mana yang menjadi kewenangan kami sebagai unsur pemerintah, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Dan jelasnya sebagai anak bangsa, sebagai daerah tetap berpikir positif dan tetap mensupport pemimpin yang ada di daerah kita ini, para penentu kebijakan di daerah kita ini, untuk senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, untuk senantiasa memikirkan bagaimana kedepannya pembangunan ini lebih ditingkatkan. Tentunya kami juga sebagai masyarakat ataupun unsur pemerintah yang ada di bawah akan senantiasa bersinergi mengikuti apa yang menjadi arahan dan program pemerintah di atasnya. Itu barangkali menjadi kesimpulan diskusi kami hari ini. Luar biasa atas kehadirannya Adinda saya bertiga ini yang ganteng-ganteng. Bagi adik-adik yang berminat di antara bertiga ini, silakan tunggu, tapi setelah mereka menggunakan topi toga ya. Insyaallah ini berasal dari Buton Utara. Insyaallah besok-besok akan kembali membangun Buton Utara maju. Ini dari Muna Barat sebentar lagi akan melaksanakan pilkada. Insyaallah mereka akan berpartisipasi melahirkan pemimpin yang terbaik di Muna Barat. Dan setelah wisuda nanti mereka akan mengambil bagian untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah Muna Barat ataupun Buton Utara. Itu barangkali yang menjadi diskusi kami hari ini, di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita diskusikan hari ini bisa mendapatkan hikmat atau bisa bernilai positif bagi kita semua, tidak untuk dinilai sebagai ece-ecean saja kayak berdiskusi ini dengan kondisi pelecehan begini. Tetapi intinya harapan kami sebagai anak bangsa, bagaimana daerah bangsa ini untuk tetap lebih baik ke depannya, tentunya menjadi peran kita semua untuk bersinergi dan berkontribusi terhadap daerah ini dan secara umum terhadap negara ini. Kita sepakat dan tetap bersepakat bahwa kita akan lebih mengutamakan karya, mengedepankan gagasan, memberikan solusi, kritikan dibarengi dengan solusi. Sadar diri lebih baik daripada menyalahkan orang lain. Asik.